Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa a'azza juhda, wa hazama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi wa tamassuki bil islam fi kulli hin. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan semua nikmat yang ada pada kita, termasuk nikmat iman dan Islam, juga menganugerahkan kepada kita untuk bisa merampungkan ibadah Ramadan yang istimewa ini, yaitu Ramadan di tengah wabah corona. Meski kita diuji kesabaran dengan mengikuti protokol kesehatan, sehingga lebih banyak di rumah, insya Allah tidak mengurangi kualitas ibadah kita. Dan hari ini kita bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah yang semoga membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada suri teladan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabat radhiyallahu anhum, serta siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini pula, kami menyampaikan wasiat kepada diri kami dan seluruh jamaah untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, sebagaimana diperintahkan dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Hari ini kita merayakan kemenangan yang mengendalikan hawa nafsu setelah sebulan penuh berpuasa. Namun, kemenangan yang hakiki bukanlah semata kita mampu menahan makan dan minum serta segala hal yang membatalkan puasa selama Ramadan. Makna kemenangan hakiki adalah meningkatkan ketakwaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, hasil yang diharapkan dapat diraih oleh orang-orang yang berpuasa adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Artinya, setelah kita digembleng sebulan penuh mengerjakan puasa dan segala amal ibadah di bulan Ramadan yang penuh berkah, membuat kita menjadi semakin bertakwa. Kata takwa berasal dari kata waqa yang berarti melindungi. Kata tersebut kemudian digunakan untuk menunjuk pada sikap dan tindakan untuk melindungi diri dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pengertian takwa tersebut sebagaimana dikatakan oleh Talaq bin Habib, seorang tabi'in salah satu murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa takwa adalah mengerjakan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya darinya dengan mengharap pahala Allah dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah karena takut terhadap azab-Nya. Dari penjelasan itu dapat kita pahami ketakwaan haruslah totalitas dalam segala aspek kehidupan. Jadi, takwa bukan hanya di tataran individual saja, tetapi juga dalam kehidupan berjamaah, bernegara dan berhubungan luar negeri. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatur bagaimana seharusnya manusia berbuat dalam semua aspek kehidupan tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Iman dan ketakwaan merupakan kunci keunggulan masyarakat Islam. Lihatlah
dengan keimanan dan ketakwaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum mampu mengubah masyarakat Arab jahiliyah menjadi masyarakat Islam yang unggul. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mendirikan negara Islam di Madinah, ketakwaan hakiki benar-benar terwujud. Lahirlah masyarakat Islam yang unggul. Kemudian wilayahnya terus-menerus meluas hingga menaungi seluruh jazirah Arab. Negara yang diwariskan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin, para khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan para khalifah sesudahnya, disebut dengan imamah atau khilafah Islamiyah. Sehingga kaum muslimin dalam naungan khilafah Islamnya menguasai 2/3 dunia sebagaimana negara adidaya yang unggul di berbagai bidang. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Berbeda dengan saat ini, kondisi umat Islam sejak runtuhnya khilafah pada 1924 hingga sekarang sangat menyedihkan. Di atas puing reruntuhan khilafah, kafir penjajah berhasil memecah belah kaum muslimin menjadi lebih dari 50 negara bangsa. Mereka dijajah secara ideologis dan sistemik. Sebagian negara bangsa tersebut menerapkan sistem kufur kerajaan dan sebagian lainnya menerapkan sistem kufur demokrasi. Semua rezimnya bila tidak menjadi antek adidaya kapitalis, menjadi antek komunis. Sedangkan di negara-negara mayoritas berpenduduk kafir, kaum muslimin terus-menerus ditindas secara fisik. Muslim Kashmir disiksa oleh Hindu India, Muslim Uighur ditindas habis-habisan oleh komunis Cina, Muslim Rohingya oleh Buddha Myanmar dan kaum muslimin hingga lainnya yang bernasib serupa di berbagai belahan dunia. Bahkan di Timur Tengah, minoritas Yahudi Israel di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin yang tersekat dalam banyak negara bangsa sangat leluasa menjajah Muslim Palestina. Itu semua menunjukkan peradaban kapitalisme yang menjadi adidaya saat ini. Dan komunisme malu-malu Cina gagal mengayomi warga dunia termasuk kaum muslimin. Serta nasionalisme terbukti ampuh melemahkan 1,5 miliar muslim dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirin rahimakumullah. Kenyataan ini menjadi ujian ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan untuk membuktikan ketakwaan kita kepadanya? Tiada pilihan lain selain berjuang bersama mengembalikan Islam sebagai solusi kehidupan, baik untuk kehidupan kelompok, individu, bernegara dan berhubungan luar negeri, sebagaimana Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin. Ingatlah, perubahan hanya akan terjadi ketika ada keinginan untuk berubah, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah suatu kaum kecuali mereka mau mengubah apa yang ada pada diri mereka. Demikian pula juga jika ingin mendapatkan pertolongannya, maka kita harus menolong agama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Faya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah.
Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh yang kita amalkan pada Ramadan ini diterima oleh-Nya. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, hari ini kami bertakbir mengumandangkan membesarkan nama-Mu ya Allah. Di hari yang di hari yang fitri ini ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, terima amal salih kami ya Allah, terima puasa kami ya Allah, terima salat kami ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang khusyuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, saat ini dunia tengah dilanda pandemi corona ya Allah, berikanlah kesabaran kepada kami ya Allah, ketabahan kepada kami ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang terkena penyakit ini ya Allah, diberikan ketabahan, kesabaran bagi keluarga-keluarganya ya Allah. Jika penyakit ini adalah karena dosa-dosa kami ya Allah, maka ampuni kami ya Allah. Malu kami di hadapan-Mu dengan beribu-ribu dosa yang kami lakukan dengan sengaja dan tidak ini ya Allah. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Engkau kami mohon petunjuk dan pertolongan ya Allah ya Rabbuna ya Rabbul Alamin. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang bertakwa ya Allah, sesuai dengan janji-Mu yang telah kami tepati untuk beribadah selama sebulan penuh berpuasa di bulan Ramadan ini ya Allah. Allahumma ya Rabbana ya Rabbul Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.